Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional, yaitu Bursa Valuta Asing. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Lucy Setioningrum, Dinda Putri Wijayanti, Fidah Rotul Faridah, Linda Ratnasari, dan Ailan Cisan Fitriangga. Dalam video ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang macam-macam kurs falas dan bursa falas. Yang kedua, mekanisme bursa falas. Dan yang ketiga, faktor nilai tukar. Untuk lebih mengetahui tentang bursa valuta asing, simak videonya. Perkenalkan, nama saya Lucy Setioningrum, NIM 12406193002. Saya di sini akan menjelaskan tentang subbab macam-macam kurs falas dan bursa falas. Yang pertama yaitu adalah kurs falas. Kurs falas atau kurs valuta asing. Pengertian kurs sendiri adalah harga atau nilai mata uang suatu negara yang diukur dengan mata uang luar negeri atau mata uang asing ketika kita membeli barang di luar negeri. Sedangkan valuta asing sendiri merupakan nilai mata uang negara lain. Jadi, dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan kurs valuta asing atau kurs falas adalah rasio nilai antara uang domestik atau dalam negeri dengan mata uang lainnya. Atau dengan kata lain, kurs dikatakan dapat menunjukkan perbandingan antara dua mata uang yang berbeda. Sedangkan macam-macam kurs valuta asing ada 3. Yang pertama adalah kurs beli, kurs jual, dan kurs tengah. Yang pertama adalah kurs beli. Kurs beli sendiri itu adalah kurs yang diberlakukan oleh bank ketika membeli suatu mata uang asing atau falas. Dan yang kedua adalah kurs jual. Kurs jual sendiri adalah kurs yang diberlakukan oleh bank ketika menjual mata uang asing atau falas. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah kurs tengah. Kurs tengah sendiri itu adalah kurs rata-rata antara kurs beli dan kurs jual. Macam-macam perbandingan mata uang asing atau kurs ada 3. Yang pertama itu adalah sistem kurs tetap. Apa sih itu sistem kurs tetap? Yaitu sistem yang mematok nilai harga mata uang asing terhadap mata uang negara yang bersangkutan dengan nilai tertentu yang selalu sama dalam periode tertentu. Dan yang kedua adalah sistem kurs mengambang atau bebas, yaitu sistem kurs yang ditentukan oleh kekuatan daya tarik menarik, faktor permintaan, dan faktor penawaran mata uang asing. Dan yang terakhir adalah sistem kurs terkait mengambang terkendali. Sistem kurs ini adalah sistem yang ditentukan oleh nilai tukar yang dikaitkan dengan nilai mata uang negara lain atau sejenis mata uang tertentu. Nilai kurs jual itu akan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan kurs beli. Itu dimaksudkan agar pihak bank ataupun perusahaan money changers itu bisa mendapatkan keuntungan. Jadi mereka untuk meminimalisirkan kerugian yang mereka dapat. Makanya nilai kurs jual itu akan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan kurs beli. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing atau kurs falas sendiri itu adalah faktor permintaan dan penawaran mata uang asing tersebut. Sama halnya dengan barang dan jasa, kurs valuta asing atau kurs falas ini juga bergantung pada hukum permintaan dan hukum penawaran. Yang artinya, bila permintaan terhadap kurs valuta asing itu bertambah, maka kurs akan naik. Demikian pula sebaliknya, bila penawaran terhadap kurs valuta asing itu bertambah, maka kurs tersebut nilainya akan turun. Jadi, tinggi atau rendahnya nilai sebuah kurs itu akan ditentukan oleh faktor penawaran. Nama saya Linda Ratnasari, NIM 034. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bursa valuta asing. Bursa valuta asing merupakan suatu tempat atau wadah yang disediakan untuk perusahaan agar dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan cara melakukan pembelian atau permintaan. Selanjutnya adalah macam-macam bursa falas.
Bursa falas terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah transaksi spot. Transaksi spot merupakan transaksi valuta asing dengan penyerahan dan pembayaran saat itu juga. Meskipun dalam transaksi spot akan diselesaikan pada 2 hari berikutnya. Dalam transaksi spot terdapat 3 cara. Cara yang pertama adalah cara cash, yaitu penyerahan dana dilakukan pada tanggal, hari, dan kontrak pada saat itu juga. Cara yang kedua yaitu cara kependekatan dari pengurus, yaitu penyerahan dana dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Cara yang ketiga adalah cara spot. Cara spot yaitu penyerahan dapat dilakukan 2 hari kerja pada saat itu transaksi. Yang kedua adalah transaksi berjangka. Transaksi berjangka merupakan transaksi valuta asing dengan penyerahan pada beberapa waktu yang akan datang dengan jumlah mata uang tertentu berdasarkan jumlah mata uang tertentu yang lainnya. Yang ketiga adalah transaksi swap. Transaksi swap merupakan transaksi tukar pada suatu mata uang untuk jangka waktu tertentu. Saya Dinda Putri Wijayanti, NIM 012 akan menjelaskan mekanisme bursa falas. Bursa falas atau pasar falas diartikan sebagai suatu tempat atau sistem di mana perorangan, perusahaan, dan bank dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan cara melakukan pembelian atau permintaan diamond dan penjualan atau penawaran, yaitu suplai atas falas atau forex. 3 prinsip pokok dalam bursa falas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian kurs jual dan beli selalu dilihat dari sisi atau pihak bank atau money changer atau pedagang falas. Yang kedua, kurs jual selalu lebih tinggi daripada kurs beli, atau sebaliknya kurs beli lebih rendah daripada kurs jual. Yang ketiga, kurs jual atau beli suatu falas mata uang adalah sama dengan kurs beli atau jual dan mata uang falas lawannya. Dalam bursa falas dikenal dengan istilah lock dan bid untuk transaksinya. Transaksi di valuta asing dapat dilakukan dengan cara 2 arah dalam mengambil keputusan keuntungannya, yaitu dengan cara seseorang dapat membeli dahulu open buy, lalu ditutup dengan melakukan menjual post sell, ataupun sebaliknya, yaitu melakukan penjualan dahulu lalu ditutup dengan membeli. Di bursa falas dikenal 2 macam forex quotation. Yang pertama yaitu direct quotation adalah sistem yang menyatakan nilai mata uang suatu negara yang diperlukan atau diperoleh untuk 1 unit falas. Yang kedua, indirect quotation adalah sistem yang menyatakan nilai falas yang diperlukan atau diperoleh untuk 1 unit mata uang suatu negara. Dalam penerapannya, bursa falas, yaitu bank devisa, adalah bank umum, pemerintah, dan swasta yang diizinkan oleh pemerintah untuk melakukan transaksi penjualan, pembelian, bahkan menyimpan serta menyelenggarakan lalu lintas pembayaran internasional atau luar negeri. Contohnya, bila kurs atau forex rate yang berlaku pada waktu itu sebesar 10.000 US per US dollar, maka untuk mendapatkan US dollar 10.000, seseorang harus membayar rupiah sebesar 100 juta, yaitu dilakukan 10.000 rupiah dikali 10.000 US dollar. Saya Fidaratul Farida akan menjelaskan tentang pengertian nilai tukar atau kurs.
Nilai tukar atau kurs merupakan jumlah mata uang dalam negeri yang harus dibayarkan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing. Nama saya Eilen Cisan Fitriangga, NIM 045. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penentu nilai tukar. Naik turunnya nilai tukar mata uang atau kurs valuta asing bisa terjadi dengan berbagai cara, yakni bisa dengan cara dilakukan secara resmi oleh pemerintah suatu negara yang menganut sistem managed floating exchange rate, atau bisa juga karena tarik-menariknya kekuatan-kekuatan penawaran dan permintaan di dalam pasar atau market merchandise. Dan lazimnya, perubahan nilai tukar mata uang tersebut bisa terjadi karena 4 hal, yaitu yang pertama adalah tingkat inflasi. Inflasi dapat dipilah berdasarkan sifat temporer atau permanen inflasi. Yang bersifat permanen adalah laju inflasi yang disebabkan oleh meningkatnya tekanan permintaan barang dan jasa. Sedangkan inflasi yang bersifat temporer adalah inflasi yang diakibatkan gangguan sementara, misalnya kenaikan biaya energi, transportasi, dan bencana alam. Adapun cara yang digunakan dengan menggunakan harga umum, dengan menggunakan angka deflator, dengan menggunakan indeks harga umum atau IHK, dengan menggunakan harga pengharapan dengan menggunakan indeks dalam dan luar negeri, dan juga faktor yang menyebabkan kenaikan penurunan inflasi. Laju inflasi dapat dipisahkan menjadi 3 komponen, yaitu inflasi inti, inflasi permintaan, dan inflasi gejolak. Inflasi inti adalah inflasi yang komponen harganya dipengaruhi oleh faktor fundamental. Inflasi permintaan yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah seperti kebijakan harga BBM, listrik, air minum, dan lainnya. Sedangkan inflasi bergejolak adalah inflasi yang dipengaruhi oleh kelancaran produksi dan distribusi barang dan jasa. Kenaikan inflasi dapat diukur dengan menggunakan indeks harga konsumen. Yang kedua adalah tingkat suku bunga. Suku bunga juga dapat dikelompokkan menjadi suku bunga tetap dan suku bunga mengambang. Suku bunga tetap adalah suku bunga pinjaman tersebut tidak berubah sepanjang masa kredit. Sedangkan suku bunga mengambang adalah suku bunga yang berubah-ubah selama masa kredit berlangsung dengan mengikuti suatu kurs referensi tertentu, misalnya LIBOR, di mana cara perhitungannya dengan menggunakan sistem penambahan margin terhadap kurs referensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga besar kecilnya penetapan suku bunga dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut, yakni kebutuhan dana, persaingan, kebijaksanaan pemerintah, target laba yang diinginkan, jangka waktu, kualitas jaminan, reputasi perusahaan, produk yang kompetitif, dan hubungan baik jaminan pihak ketiga. Yang ketiga adalah jumlah uang beredar atau JUB. Jumlah uang beredar adalah uang yang berada di tangan masyarakat. Jumlah uang beredar atau JUB merupakan penawaran uang atau money supply dalam arti sempit atau narrow money. JUB didefinisikan sebagai M1 yang merupakan jumlah seluruh uang kartal atau uang tunai yang dipegang anggota masyarakat atau the non-bank public, dan uang giral atau demand deposit yang dimiliki oleh perseorangan pada bank-bank umum. Dengan demikian, uang kartal yang disimpan di lemari besi bank dan bank sentral tidak termasuk uang kartal. Uang giral dalam hal ini berfungsi seperti uang kartal karena dapat dipergunakan untuk transaksi secara langsung oleh pemiliknya. Giro milik bank yang ada bank lain tidak termasuk uang giral. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar, beberapa hal yang mempengaruhi permintaan uang. Di antaranya adalah pendapatan real. Semakin tinggi pendapatan seseorang, permintaan akan uang semakin besar. Tingkat suku bunga semakin tinggi suku bunga, permintaan untuk motif spekulasi akan berkurang. Tingkat harga umum, semakin tinggi tingkat harga umum, permintaan akan uang akan semakin bertambah. Pengeluaran konsumen, misalnya saja pengeluaran konsumen pada bulan-bulan menjelang Natal, puasa,
atau hari raya lainnya. Akan bertambah akibatnya permintaan uang juga akan bertambah. Yang keempat adalah pendapatan nasional. Produk nasional bruto atau PNB atau Gross National Product atau GNP adalah konsep yang mempunyai arti yang bersama dengan GDP, tetapi memperkirakan jenis-jenis pendapatan yang sedikit berbeda. Dalam menghitung pendapatan nasional bruto, nilai barang dan jasa yang dihitung dalam pendapatan nasional hanyalah barang dan jasa yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dari negara yang pendapatan nasionalnya dihitung. GNP dihitung dari faktor-faktor produksi yang dimiliki warga negara suatu negara terdapat di negara itu sendiri maupun di luar negeri. Maka nilai produksi yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi yang digunakan di luar negeri juga dihitung di dalam produk nasional bruto. Tetapi sebaliknya, dalam produk nasional bruto tidak dihitung produksi yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi milik penduduk atau perusahaan negara lain yang digunakan di negara tersebut. Yang kelima adalah posisi neraca pembayar internasional Indonesia atau BOP. Posisi BOP akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing. Balance of Payment atau BOP dan Balance of Trading atau BOT mencerminkan arus uang masuk dan keluar dari suatu negara. BOP surplus mencerminkan adanya aliran valuta asing yang masuk dan perekonomian negara tersebut baik melalui transaksi barang dan jasa maupun aset, sehingga menyebabkan bertambahnya valuta asing di negara tersebut dan mengakibatkan terjadinya apresiasi mata uang domestik terhadap mata uang asing. Digunakannya jenis penelitian ini karena dalam penelitian ini akan diuji pengaruh inflasi, tingkat suku bunga, jumlah uang beredar, GDP dan BOP terhadap pergerakan kurs IDR atau USD pasca krisis tahun 2000 sampai 2010. Melalui pengujian hipotesis karena explanatory merupakan penelitian yang meneliti hubungan yang ada antara variabel bebas dan variabel terikat. Lalu poin selanjutnya akan saya bahas adalah penentuan nilai tukar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar. Di antaranya adalah yang pertama, faktor fundamental. Faktor fundamental berkaitan dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, suku bunga, perbedaan relatif pendapatan antar negara, ekspektasi pasar, dan intervensi bank sentral. Yang kedua adalah faktor teknis. Faktor teknis berkaitan dengan kondisi penawaran dan permintaan devisa pada saat-saat tertentu. Apabila ada kelebihan permintaan, sementara penawaran tetap, maka harga falas akan naik dan sebaliknya. Yang ketiga adalah sentimen pasar. Sentimen pasar lebih banyak disebabkan oleh rumor atau berita-berita politik yang bersifat insidentil, yang dapat mendorong harga valuta asing naik atau turun secara tajam dalam jangka pendek. Apabila rumor atau berita-berita sudah berlalu, maka nilai tukar akan kembali normal. Untuk studi kasus dalam bursa valuta asing bisa dilihat pada gambar di samping. Penyelesaiannya yaitu, jadi 2 hari sebelum tanggal penyelesaian transaksi tersebut akan dilakukan sebuah phishing. Nah, kurs JDOLS 15.100 per dolar Amerika Serikat, maka pada 5 September 2019 investor akan menerima pembayaran dari bank sebesar selisih kurs yaitu 15.100 yang dikurangi dengan 15.000 menjadi 100 juta. Munculnya masalah di atas, Bank Indonesia menerbitkan aturan untuk memperlakukan transaksi jual beli valuta asing berjangka non-deliverable forward di dalam negeri yang diberi nama domestic NDV. Tujuannya yaitu untuk membantu stabilitas nilai tukar rupiah, meningkatkan likuiditas dan efisiensi di pasar keuangan domestik, serta menambah alternatif instrumen lindung nilai atau hedging guna memitigasi risiko dari nilai tukar. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.